Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, di mana ada misteri. Kali ini kami akan mengangkat cerita yang kami ambil dari sonora.id yang dibagikan oleh akun Twitter @iburumahTangga9. Cerita ini berjudul Hantu Reni si pegendong bayi di jok belakang mobil. Kejadian ini bermula ketika seorang pria yang bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang lumayan banyak, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ia ingin memanjakan istrinya yang sedang hamil muda, ia pun ingin membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Dirinya pun berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan cash. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati Krishna dan istrinya, dan juga budgetnya pun juga sesuai, yaitu sebuah mobil MPV yang berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna bersepakat dengan bapak tersebut. Awal mobil tersebut datang ke rumah pasangan baru menikah tersebut, mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa leluasa pergi kemanapun dengan mobil mereka sendiri, tanpa harus memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil MPV tersebut selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Baik Krishna maupun si istri sama-sama seringkali mencium bau amis tersebut. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan mereka justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Akan tetapi, semua itu tidak membuahkan hasil, karena tidak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin lama pun semakin menyengat, apalagi ketika sore hari menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa mobilnya ke tempat cucian mobil dan meminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun, tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi, meskipun suaranya samar-samar. Meski tidak begitu jelas, suara tangisan bayi itu dirasa mereka cukup mengganggu. Hingga pada akhirnya Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau orang yang tahu menyelesaikan permasalahan mobil tersebut. Karena menurut Krishna ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi.
Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian di suatu malam, yang mana Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantor. Kurang lebih sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang perjalanan pulang, Krishna pun terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 kilometer lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna pun terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna pun akhirnya membaca doa terus-menerus. Akan tetapi tiba-tiba suara tangisan bayi itu muncul, sehingga Krishna pun semakin takut dan degup jantungnya pun terasa tidak beraturan. Semakin lama suara tangisan bayi itu terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Dan akhirnya ia pun mulai curiga ada yang tidak beres dengan mobil ini. Karena merasa ada yang tidak beres, ia pun terus mengecek atas kaca spion yang untuk memastikan keadaan di belakang. Sekali, 2 kali Krishna melihat ke belakang, dia tidak melihat penampakan apapun. Hanya suara tangis bayi yang semakin lama semakin terdengar keras. Namun untuk yang ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion belakang, ternyata di situ ada sosok wanita sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat, hingga akhirnya Krishna pun harus menginjak rem mobilnya dengan mendadak karena dia ketakutan. Dan dia juga kaget. Sontak Krishna pun langsung keluar dari dalam mobil dan dia berusaha untuk lari sekencang-kencangnya. Akan tetapi karena waktu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali dan hampir tidak ada orang. Berkali-kali Krishna pun membaca doa yang dia ingat karena kejadian yang dia lihat pada saat itu. Dan ketika ia lihat lagi di luar, di jok belakang, ternyata tidak ada apa-apa alias kosong. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tapi tetap saja si Krishna ini bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak. Dia bingung antara iya atau tidak, iya atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna pun akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil. Dan tidak lupa sebelum masuk ke mobil dan tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu sebelum memasuki mobil. Akhirnya ketika memasuki mobil, Krishna pun melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa di belakang jok mobil, dan memastikan bahwa di belakang memang kosong, tidak ada siapa-siapa. Saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu tiba-tiba muncul lagi di belakang Krishna. Akhirnya pun si Krishna ini juga kaget akan penampakan ibu yang menggendong bayi itu
tiba-tiba muncul lagi di belakang Krishna dan duduk di jok belakang mobil Krishna. Akhirnya Krishna pun semakin ketakutan dan bau amis pun bahkan semakin menyengat daripada biasanya. Sontak pun dengan spontan Krishna langsung membacakan ayat kursi dengan setengah teriak. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk tak kasat mata, ia pun menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat pun keluar di sekujur tubuhnya. Dan dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia pun langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke garasi. Dan sesampainya di dalam rumah, keringat dingin pun terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, tapi tidak bisa karena terus dibayangi hantu gentayangan itu, yaitu hantu penampakan ibu-ibu yang menggendong bayinya dan disertai dengan suara tangis bayi tersebut. Akhirnya keesokan harinya Krishna pun langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung. Ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobilnya dengan sembarangan tanpa dimasukkan ke garasi. Dan Krishna pun tidak bercerita langsung ke istrinya. Dan itu pun menjadi pertanyaan bagi istrinya. Akhirnya Krishna pun bercerita ke istrinya karena tidak ingin tahu istrinya karena sedang hamil muda. Takutnya istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna pun beralasan ingin tidur lebih cepat karena ngantuk semalam. Setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna masih trauma untuk menaiki mobil yang barusan dia beli. Karena ia pun merasa dan mencium bau amis itu masih ada di mobil tersebut. Sehingga Krishna pun memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke kiai yang biasa dia datangi untuk konsultasi spiritual. Dia ingin mencari solusi atas permasalahan itu. Krishna pun ditemani temannya untuk pergi ke kediaman rumah Pak Kiai pada sore hari setelah pulang kerja. Akan tetapi di perjalanan mereka menuju rumah Kiai yang akan didatangi, tiba-tiba sosok hantu gentayangan itu muncul lagi dengan tiba-tiba di jok belakang. Dengan nampak jelas dan disertai dengan suara tangisan bayi, tiba-tiba sosok hantu tersebut muncul. Karena kaget, Krishna pun akhirnya tidak bisa mengendalikan mobil tersebut. Dan pada akhirnya mobil tersebut mengalami kecelakaan masuk ke dalam jurang. Meskipun begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tangan. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan perihal kecelakaan tersebut. Tak lama kemudian banyak warga yang melintas dan menolong Krishna dan temannya untuk dibantu dan juga ditenangkan. Menurut warga sekitar, memang di tempat itu sering terjadi kecelakaan tunggal. Dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi
Krishna tidak bercerita bahwa ia kecelakaan karena melihat sesosok penampakan di jok belakang mobilnya. Tak lama kemudian, mobil derek pun datang dan membawa mobil Krishna. Sedangkan Krishna dan salah seorang temannya dijemput oleh saudaranya. Dan selama di mobil saudaranya, mereka bertanya, saudaranya Krishna ini bertanya, membahas kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dirinya pun juga ditanya oleh temannya. Apa dia melihat sosok penampakan di jok belakang mobilnya? Krishna pun tidak menjawab dengan jujur. Dia bilang bahwa dia tidak melihat sosok penampakan di jok belakang mobilnya. Akan tetapi teman Krishna pun ini berkata bahwa dia tidak melihat sosok penampakan di jok belakang mobil. Dan dia malah heran kenapa Krishna tiba-tiba kaget dan banting setir, yang pada akhirnya membuat mereka masuk ke jurang. Dan pada akhirnya Krishna pun jadi heran. Mengapa hanya Krishna sendiri, hanya dirinya sendiri yang bisa melihat penampakan wanita itu? Setelah ia dan temannya diobati di salah satu rumah sakit terdekat, mereka pun langsung pulang. Dan Krishna pun benar-benar kepikiran dengan mobil itu. Hingga ia akhirnya memutuskan untuk secepatnya bisa bertemu dengan kiai yang akan ia datangi. Dengan menggunakan mobilnya, ia akhirnya sampai ke tempat kiai tersebut. Beliau langsung mempersilahkan masuk, dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung menceritakan semua kejadian yang dia alami. Kejadian demi kejadian yang dialami oleh Krishna, dan yang terakhir kejadian yang mana Krishna dan temannya sampai kecelakaan masuk jurang. Dan kiai tersebut sebetulnya ingin mengecek langsung ke mobilnya. Akan tetapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi niat tersebut diurungkan. Kiai tersebut akhirnya bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi ia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini, pemilik mobil sebelumnya. Dan sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air doa agar bisa diminum oleh mereka, agar mereka bisa lebih tenang. Esok harinya sepulang Krishna pulang dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil ini yang sebelumnya. Sebut saja namanya Pak Yahya. Krishna mengutarakan maksud kedatangannya dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil tersebut. Dan Pak Yahya pun kaget. Beliau bercerita bahwa selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan ataupun menemui keanehan-keanehan. Apalagi sampai melihat penampakan. Dalam hal ini penampakan ibu-ibu yang sedang menggendong bayinya dan juga disertai dengan suara tangis bayi. Beliau juga tidak pernah berlaku atau berbuat sesuatu hal yang janggal terhadap mobil tersebut. Sampai-sampai mobilnya dihuni makhluk halus ataupun melakukan hal-hal yang aneh.
Karena itu Krishna pun tidak menangkap adanya kebohongan dari pernyataan Pak Yahya. Karena Pak Yahya sendiri pun meyakinkan bahwa Pak Yahya tidak mengalami kejadian-kejadian aneh dari mobil tersebut. Akhirnya Krishna pun jadi buntu. Kenapa mobil yang dibelinya ternyata ada penunggunya? Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Krishna pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna pun mendapat telepon dari orang bengkel. Orang bengkel tersebut bercerita bahwa karyawan bengkel di sana seringkali mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobilnya. Dan itu pun disertai dengan suara tangis dari si bayi. Para karyawan tersebut ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian seperti itu. Krishna pun akhirnya langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dipercepat saja. Karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Baik itu ke si Krishna sendiri ataupun di karyawan bengkel. Pak Yahya pun akhirnya setuju. Dan beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel di sore hari. Setelah bengkel tutup, mereka pun meminta izin kepada pemilik bengkel bahwa akan dilakukan ruatan pada mobil ini. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah baya, memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini, dan di sana selain ada Krishna, Pak Yahya, dan Pak Hadi juga ada pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil, baik yang ada di dalam dan di luar, kemudian dipercikan air oleh Pak Hadi ini. Dan Pak Hadi berdoa di dalam mobil. Akan tetapi ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah seorang karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami, jangan usir kami." Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya jadi kaget dan takut. Pak Hadi pun langsung keluar dari dalam mobil dan langsung memegang ubun-ubun orang yang kesurupan tadi. Beliau langsung bertanya, "Ini siapa?" "Saya Reni, Pak." "Kamu yang ada di dalam mobil ini ya?" "Iya, Pak," katanya sambil menangis. "Kenapa kamu tinggal di mobil?" tanya Pak Hadi. "Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya, Pak," jawab si Reni. "Kamu meninggal kenapa?" "Aku meninggal karena Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krishna juga tidak kenal. Tapi
raut muka Pak Yahya pun jadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Seperti ya entahlah. Krishna pun akhirnya bertanya pada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" "Itu anak saya, Pak," ujar Pak Yahya dengan muka pucat pasi dan juga malu. Ternyata Pak Yahya punya anak namanya Doni yang masih sekolah di sekolah menengah atas kelas 3. Dan Krishna pun kaget dibuatnya. Sedangkan arwah Reni ini tidak mau disuruh meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia nyaman ada di sana. Arwah si Reni ini malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi pun yang berusaha untuk memindahkan arwahnya seperti kewalahan. Beliau terlihat sangat capek sekali. Akhirnya Krishna dan Pak Yahya mengambil keputusan untuk mencari tahu dari Doni sendiri. Mungkin Doni tahu sesuatu terkait seseorang yang bernama Reni. Dan akhirnya mereka menyudahi ruatan mobil ini. Krishna pun langsung ikut Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan anak beliau yang bernama Doni. Kebetulan Doni ini sedang ada di rumah, jadi mereka bisa langsung bertanya kepada si Doni. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, ternyata reaksi Doni pun langsung kaget dan pucat pasi. Doni jadi terlihat agak salah tingkah, serba salah setelah ditanyai oleh ayahnya. Pak Yahya pun langsung menaruh curiga melihat reaksi dari anaknya, yaitu Doni ini. Krishna pun juga begitu. Akhirnya Pak Yahya dan Krishna mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini. Siapa arwah Reni ini yang sebetulnya. Ternyata Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama. Dan gaya berpacaran mereka ini bukan hanya sekedar pacaran biasa. Mereka berpacaran layaknya hubungan suami istri. Mereka sudah melewati batas dan pada akhirnya Reni ini hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan si Reni ini. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya itu. Tapi malam itu Reni minta tolong ke Doni dan memberitahukan ke Doni bahwa dia merasakan mulas yang sangat di bagian perutnya. Dia sepertinya akan merasakan akan melahirkan. Jadi dia meminta tolong Doni untuk menjemput ke rumahnya.
Doni pun akhirnya menjemput Reni ke rumah Reni dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin terdekat. Doni menjemput Reni menggunakan mobil yang sekarang ini dipakai oleh Krishna, yang dibeli Krishna dari ayah Doni, yaitu dari Bapak Yahya. Sebelumnya Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Jadi karena ayahnya sibuk bekerja, ayah Reni ini tidak sadar dengan perubahan fisik dari si Reni ini. Dan perhatian ke anaknya satu-satunya ini, yaitu si Reni ini juga selama ini dirasa kurang oleh si Reni. Akhirnya Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni pun merasakan sakit muas di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, karena mereka sendiri juga dari segi umur masih terbilang sangat muda, dan juga ini adalah pengalaman pertama kali mereka. Tapi selama menuju ke klinik, tiba-tiba ada pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni, yaitu Doni langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Reni pun meronta-ronta antara mulas di perutnya dan juga dia menahan nafas yang terengal-engal karena mulutnya dibekap oleh si Doni. Reni pun akhirnya meninggal dunia pada saat itu juga. Sedangkan bayinya waktu itu masih hidup. Bayinya laki-laki dan mengeluarkan suara tangis bayi layaknya seorang bayi yang baru lahir. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi tak berdosa tersebut juga menjadi korban kebiadaban si Doni. Dan bayi itu pun dibunuh oleh si Doni. Dibunuh di jok belakang mobil tersebut. Mobil yang sekarang dibeli dan dimiliki oleh si Krishna, yaitu pemilik baru mobilnya. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Dan Doni merasa perbuatannya pun aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Dan pada akhirnya ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, dari anaknya, Pak Yahya pun langsung emosi dan memukul Doni pada saat itu juga. Akhirnya Pak Yahya pun dipisah oleh si Krishna. Dan Pak Yahya pun
langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Saat itu pun Doni langsung bersujud di kaki ayahnya. Dan dia meminta maaf sebesar-besarnya pada ayahnya. Doni mengaku salah dan khilaf. Akan tetapi ayahnya pun sudah di puncak emosinya. Dia sumpah serapah kepada Doni. Dan Krishna pun yang mendengar sumpah serapah tersebut hanya bisa geleng-geleng kepala. Doni tak berhenti menangis, mengaku kesalahan dan kekhilafannya. Pak Yahya pun dan istrinya juga tak henti-hentinya menangis, menyesali kenapa baru tahu sekarang ini kejadian yang sangat-sangat memilukan ini. Istri Pak Yahya pun juga mendinginkan hati Pak Yahya. Terus mengingatkan Pak Yahya, ingat Pak, yang lalu juga sudah berlalu, biarlah. Maafkanlah si Doni. Dan ingatlah bahwa semua ini juga kehendak Tuhan. Pinta istri Pak Yahya kepada Pak Yahya. Dan Doni pun juga tak pernah lepas mengungkapkan penyesalannya kepada Pak Yahya dan Bu Yahya. Maafkan saya Pak, Bu. Maafkan kesalahan saya selama ini. Saya tidak pernah bilang ke Bapak dan Ibu terkait hal ini. Maafkan Doni Pak, Bu. Maafkan Doni. Doni khilaf. Kemudian Bu Yahya pun menyaut, "Iya nak, kami maafkan. Tapi kamu harus berani bertanggung jawab. Kamu harus berani bilang kepada orang tua Reni bahwa semuanya ini akibat dari perbuatanmu." Akhirnya Krishna pun yang mendengar keluh kesah dari anak dan kedua orang tua ini hanya bisa geleng-geleng kepala, dan bahwa pergaulan anak muda sekarang ini memang benar-benar sudah kelewat batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Akhirnya Pak Yahya pun mendesak Doni ini untuk menunjukkan di mana dia membuang jasad si Reni. Kemudian Doni pun menceritakan panjang lebar di mana dia membuang jasad Reni dan bayinya. Kemudian keesokan harinya setelah mereka melaporkan kejadian tersebut, kronologisnya gimana, ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian, akhirnya mereka langsung menuju ke jurang atau tempat yang dimaksud oleh Doni. Dan ternyata tempat tersebut atau jurang tersebut yang dimaksud Doni adalah jurang di mana
Kresna yang beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan. Mungkin di kecelakaan Kresna kemarin, Reni ingin menunjukkan bahwa jasad dirinya dan bayinya itu di tempat di mana si Krishna beberapa hari kemarin mengalami kecelakaan. Akan tetapi waktu itu dia tidak melihat sekelilingnya. Ternyata setelah diselidiki, setelah ditelusuri di tempat kejadian, jasad Reni ini pun ditemukan. Jasad Reni sudah membusuk. Dan yang memilukan lagi, pada saat itu juga ditemukan jasad bayi yang dilahirkannya. Dan juga sudah membusuk, sudah banyak dikelilingi oleh lalat. Mereka berdua ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Dan pada akhirnya mereka menemukan jasad Reni dan bayinya yang telah tertutup daun-daun dan sudah membusuk. Dan di tempat itulah ternyata si Krishna beberapa hari kemarin mengalami kecelakaan. Dan itu pun pertanda bahwa Reni ingin menunjukkan, itulah tempatku. Tempatku dibuang oleh si Doni. Dan begitulah jika setan sudah merasuki jiwa seseorang. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal, yaitu membunuh seorang ibu yang sedang hamil. Setelah itu juga membunuh janin bayi yang ada di perut ibu. Dan pada akhirnya si Doni ini dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah membunuh kekasihnya, yaitu si Reni ini, dan juga bayi yang dikandungnya. Sedangkan nasib mobil Krishna sampai saat ini masih dihuni oleh si Reni dan bayinya. Jadi sampai saat ini pun jika Krishna sedang menyetir mobil di malam hari, terkadang masih sering mendengar suara tangis bayi dan juga rintihan dari si Reni ini. Dan bau amis pun juga masih sering kali tercium di mobil ini. Akan tetapi lama-kelamaan Krishna pun jadi terbiasa bahwa di dalam mobilnya masih dihuni oleh arwah si Reni dan juga bayinya. Tatkala dia pergi menggunakan mobilnya, terlebih di malam hari, masih seringkali dia mendengarkan jerit suara bayi yang semakin lama semakin malam
terdengar lebih keras dan juga diselingi dengan suara pilu seorang Reni yang menahan kesakitan karena akan melahirkan seorang bayi. Akan tetapi si Krishna sampai kapanpun tidak akan menceritakan hal ini kepada si istri. Terlebih karena si istri masih hamil muda. Dia tidak ingin si istri banyak pikiran, terlebih terkait dengan adanya penghuni di mobilnya, di mobil mereka. Krishna pun tidak ingin kejadian ini menjadi beban yang teramat bagi istrinya. Dan Krishna pun berusaha untuk menutupi sebaik-baiknya kejadian ini. Dan seolah-olah tidak ada kejadian seperti ini. Dan Krishna pun menjalani hari-hari pun seperti biasa. Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Kejadian seram yang dia alami sewaktu dia menyetir mobil tersebut. Apalagi pada saat di malam hari. Dan Krishna pun di hati yang paling dalam sebenarnya ingin menjual mobil tersebut. Akan tetapi dia tidak ingin orang yang membeli mobil tersebut jadi mengalami kejadian seperti yang dialami oleh Krishna. Biarlah Krishna sendiri yang mengalaminya. Dan pada akhirnya Krishna pun tidak ada niatan untuk menjual mobil tersebut. Dan selama sampai detik ini pun mobilnya masih dipakai oleh Krishna. Dan Krishna pun menikmati hari-hari walaupun mungkin di hati yang paling dalam dia ada rasa takut. Tapi lama-kelamaan Krishna membuang jauh perasaan takut itu. Dan cerita ini hanya Krishna yang tahu. Dan sengaja dia tidak memberitahu istrinya karena Krishna tahu bahwa istrinya ini sangat-sangat penakut, apalagi terkait dengan hal-hal yang berbau mistis. Oh ya, dan kejadian pembunuhan Reni ini setelah diungkap oleh pihak kepolisian dan berdasarkan runtutan cerita dari si Doni, ini kejadian pembunuhan Reni ini terjadi seminggu sebelum mobil ini dibeli oleh Krishna. Dan mungkin wajar saja jika Pak Yahya tidak merasakan ada keganjilan seperti yang dirasakan oleh si Krishna. Dan Pak Yahya pun juga selama ini juga merasakan tidak ada kejadian aneh apapun yang dia alami. Sehingga pada saat Krishna ingin meng-cross check ke Pak Yahya sebagai pemilik mobil sebelumnya terkait kejadian-kejadian yang dialami oleh Krishna, Pak Yahya pun juga bercerita apa adanya bahwa beliau selama menggunakan mobil tersebut tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang aneh, apalagi kejadian-kejadian seram seperti yang diceritakan oleh si Krishna. Dan Pak Yahya beserta Bu Yahya pun
selama ini juga tidak mengalami kejadian yang aneh. Sampai pada akhirnya Pak Yahya menjual mobilnya. Dan itu pun tidak ada niatan yang aneh-aneh untuk menjual mobil itu, karena memang Pak Yahya ingin ganti mobil yang lebih bagus lagi. Tidak ada niatan menjual mobil itu karena mengalami kejadian yang aneh-aneh atau yang apa, itu tidak ada di benaknya Pak Yahya. Dan akhirnya Krishna pun setelah dikasih pengertian oleh Pak Yahya juga sama-sama mengertinya. Dan akhirnya Krishna pun juga menerima. Dan alhamdulillah setelah kejadian ini pun si Krishna tetap melakukan rutinitas pekerjaan sehari-hari dan menganggap kejadian-kejadian yang lalu tidak jadi masalah bagi Krishna. Dan itu juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, bahwa kita harus bisa selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang, dan kita harus jujur apa adanya kepada orang lain. Sekian cerita dari kami, dan kami tunggu cerita-cerita dari para sobat di mana ada misteri. Bisa langsung dikirimkan ke deskripsi di tiap video yang kami kirimkan. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau penyampaian, karena kami hanya ingin memberikan hiburan yang terbaik bagi Anda semua. Terima kasih, tunggu episode terbaru dari kami yang lebih menarik dan lebih horor. Tunggu di cerita kami selanjutnya. Tetap stay tune di channel kesayangan Anda, di channel di mana ada misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.